Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu pada pagi hari ini di dalam penyembahan dan pusul kita dapat Tuhan. Kami ucapkan luangkan waktu bagi Tuhan, bersekutulah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai penyembahan kita, marilah kita datang di hadirat Tuhan dengan butuh dan salam. Jemaat Tuhan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, sukacita di dalam Yesus Kristus, dan pertolongan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus akan menyertai ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam persekutuan dan ibadah kita. Amin. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur karena pagi hari ini masih kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk bersukacita bersama-sama beribadah, sekalipun kita bertemu secara online. Tapi kita percaya Tuhan Yesus mampu memberkati kita dimanapun kita berada saat pagi hari ini melalui puji-pujian, doa, dan tentunya kebenaran firman. Kita bersyukur juga kalau pada tanggal 10 yang lalu Gereja Kemah Injil Indonesia boleh berada di tahun ke-93 dalam pelayanannya di Indonesia. Dan pagi hari ini kita juga akan menerima berkat firman Tuhan seperti tema nasional memperingati hari ulang tahun Gereja Kemah Injil yang ke-93. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita masing-masing. Dan saya mengundang jemaat Tuhan untuk menaikkan pujian bersama-sama menyambut ibadah kita pagi hari ini. Kita katakan dengan sungguh di dalam hati kita bahwa kita punya kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, bahkan kerinduan untuk selalu berada dan dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau memberikan diri kita dalam penyembahan kita pagi hari ini. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ini kami Tuhan. Oh, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu.
semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita dengan segenap hati mengungkapkan dan menaikkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak berkesudahan, sehingga kami boleh ada sampai pagi hari ini karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, di mana kami pagi hari ini juga akan memuliakan nama Tuhan, membawa hati dan jiwa kami Tuhan untuk memuliakan Kau lewat puji-pujian, juga siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan, bahkan juga menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami hanya menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya Engkau yang memberkati kami dari awal sampai berakhirnya. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima pada pagi hari ini pun Engkau memberkati hamba Tuhan, bahkan kami sekaliannya yang akan mendengarkan, supaya kami dapat boleh menerima berkat Tuhan itu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Berkarya dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita kembali mengagungkan, membesarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian Kemenangan Iman nomor 273, dan jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan di tempat masing-masing. Berdekat padamu, ayat 1 dan 2. Yesuslah yang ku miliki, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupku. Kesenangan dalam dunia bukan yang ku pintakan. Dengan suka aku kerja hanya toh
ya Tuhan, berdekat padamu, berdekat padamu. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan, berdekat padamu, berdekat padamu, berdekat padamu. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama bersyukur untuk persembahan yang sudah dijalankan oleh jemaat yang Tuhan berkati, dan juga kita akan bersyafaat bersama pada pagi hari ini. Adapun syafaat kita akan dipimpin oleh hambanya yang akan membawakan kebenaran firman. Kepada hambanya saya persilahkan. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang ke hadirat Tuhan, kami mengucap syukur karena ada banyak berkat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun ada banyak hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami, tapi kami selalu merasakan ada maksud-maksud Tuhan di balik semuanya itu. Dengan memberikan kami, mengizinkan ada banyak peristiwa yang terjadi, ada banyak juga pengalaman kami bersama-sama dengan Tuhan. Melalui pengalaman-pengalaman itu membuat kami lebih dekat dengan Tuhan, kami lebih mengenal Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu. Baik berkat-berkat jasmani, juga berkat-berkat secara rohani. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini, hamba berdoa, selain menyampaikan ucapan syukur kehadirat Tuhan, kami juga memohon, apabila ada di dalam jemaat Tuhan yang kurang sehat, yang sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan. Kalau ada yang sedang mencari pekerjaan pada masa yang sulit ini, kami mohon Tuhan Engkau siapkan pekerjaan buat mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami yakin, kami percaya doa-doa kami yang sudah kami persembahkan kepada Bapa di surga ini, Tuhan pasti menjawabnya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengakhiri doa syafaat kami pada siang hari ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja, sudah membawa Gereja Kemah Injil Indonesia ke usia yang 93 tahun di dalam pelayanan. Dan pada pagi hari ini kita juga akan berkesempatan untuk sedikit menyaksikan kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua GKII Nasional, Bapak Pendeta Daniel Ronda. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, keluarga besar Gereja Kemah Injil Indonesia, setiap tanggal 10 Februari kita merayakan ulang tahun gereja kita. Dan tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-93 pada tanggal 10 Februari ini. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh keluarga besar
Gereja Kemah Injil Indonesia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, agar kita dapat merayakannya secara sederhana, karena di dalam masa pandemi ini kita masih dibatasi. Oleh sebab itu Bapak Ibu dapat merayakannya pada hari Minggu di gereja masing-masing dengan suatu semangat untuk mengingat karya Tuhan di Indonesia lewat pelayanan gereja kita. Dan tema tahun ini adalah beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib dari Mazmur 40 ayat 6. Tema ini mengingatkan kita akan perjalanan Gereja Kemah Injil Indonesia yang terus berkomitmen melakukan tugas pekabaran Injil, dan kami berharap itu dihidupi dan dijiwai dalam setiap gereja lokal, yaitu semangat untuk mencari jiwa dan membuka pos-pos serta ladang-ladang baru. Tema kita juga mengingatkan kita bahwa Gereja Kemah Injil memiliki ciri keberanian untuk melangkah dengan iman. Jadi kita di dalam keterbatasan kita, di dalam segala pergumulan yang kita hadapi di masa pandemi ini, kita tetap berkomitmen untuk berani melangkah, berjuang, melakukan perkara-perkara besar, menolong orang-orang, bersolidaritas, membuat program-program yang kiranya berujung kepada pengembangan pelayanan dan juga pekabaran Injil. Jadi Bapak Ibu, di masa pandemi ini justru kita bergerak melangkah dengan berani dan penuh siap mengambil risiko dan penuh keberanian di dalam melangkah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari juga kita bersolidaritas dengan orang-orang yang menderita dalam peristiwa bencana ini. Kiranya Tuhan akan memakai kita sebagai alat untuk menceritakan kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu, di ulang tahun yang ke-93 ini, kami berharap juga Bapak Ibu dapat mendukung pembangunan Gereja Kemah Injil Indonesia kantor pusat di lantai 4. Kiranya itu dapat didukung dan didoakan. Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun. Shalom. Salam, salam sejahtera dan salam sehat bagi seluruh warga Gereja Kemah Injil Indonesia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93, tepatnya tanggal 10 Februari tahun 2021. Tema hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 2021 ini adalah beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib, yang diambil dari Mazmur 40 ayat 6 dengan subtema dengan semangat HUT GKI ke-93, kita bangkitkan dan kita kobarkan iman dalam Yesus Kristus guna meraih kemenangan dari berbagai tantangan dan dari pandemi COVID-19 melalui kasih Allah dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Bapak, Ibu, dan saudaraku, seluruh warga Gereja Kemah Injil Indonesia yang saya kasihi, ada 3 makna dari HUT kita pada tahun ini. Yang pertama, marilah kita melihat bahwa melalui HUT GKI ke-93 ini merupakan anugerah dan rahmat Allah yang besar bagi GKII, karena Tuhan telah berkarya di Indonesia selama 93 tahun melalui Gereja Kemah Injil Indonesia. Yang kedua, melalui HUT GKI ke-93 kita bangkitkan dan kobarkan iman percaya kita untuk tetap teguh dalam kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus Kristus untuk meraih kemenangan dari berbagai tantangan hidup dan mampu menang dari COVID-19. Dan yang ketiga, jadikan HUT GKI ke-93 sebagai momentum untuk kita para pekerja dan seluruh warga GKI untuk bersyukur
tetap setia berdoa, setia mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dirgahayu GKI ke-93, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya, jemaat Tuhan. Mari kita sambut firman ini dengan puji-pujian. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, dan ku rasakan indahnya hadirat-Mu Tuhan. Mari kita membuka mata hati dan seluruh jiwa kita untuk boleh menikmati firman pada pagi hari ini. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Jangkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur bersama-sama kepada Tuhan karena pimpinan, pertolongan dan penyertaan Tuhan kita dapat bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Adapun kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu sesuai dengan tema HUT GKI yang ke-93. Firman Tuhan itu terdapat di dalam Mazmur 40 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan, Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sebelum lebih lanjut kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu dan kami siap untuk mempelajarinya. Keterbatasan kami
Tapi kami yakin di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memberkati kami semua. Engkau memberkati bibir mulut hamba sehingga hamba dapat menjadi saluran berkat buat jemaat-Mu yang ada di GKI Gunung Sinai. Kami berdoa mohon pertolongan-Mu semua hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar bagian kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 40 ini, khususnya dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kita belajar yang pertama tentang latar belakang firman Tuhan ini, latar belakang mengapa penulis Mazmur ini dia mengatakan bahwa dia siap untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu pada bagian yang kedua kita akan melihat pengertian dari apa sih sebetulnya memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Dan yang selanjutnya bagian yang ketiga kita akan belajar mengapa sebagai orang Kristen atau orang percaya kita harus memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang keempat, kita akan melihat hasil dari pemberitaan firman Tuhan itu. Nah, yang kelima, kita akan melihat nanti bagaimana caranya memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan yang selanjutnya, kita nanti akan masuk kepada kesimpulan dan juga implementasi firman. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita masuk ke dalam bagian yang pertama. Ya, dalam perjalanan kehidupan Raja Daud, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan bangsa Israel yang ia pimpin, tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Melainkan Allah mengizinkan ada beberapa hal yang harus mereka alami, baik yang menyenangkan, bahkan yang tidak menyenangkan. Namun di balik semuanya itu, Raja Daud menyadari bahwa Allah itu tidak pernah membiarkannya, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkannya. Oleh sebab itu, ia selalu menantikan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Daud menyadari bahwa Allah mengizinkan banyak peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya supaya ia dapat merasakan dan mengalami bahwa Tuhan yang ia sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Jadi, apa saja yang Daud alami sehingga di dalam hidupnya dia menyampaikan kesaksian bahwa dia siap memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Kita akan melihat ada beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupan Raja Daud atau yang menjadi latar belakang dari tema ini. Yang pertama, kalau kita memperhatikan ya di dalam ayatnya yang pertama ya atau ayatnya yang kedua ya, kalau di dalam Alkitab elektronik ini ayat pertama, tapi dalam Alkitab yang dicetak itu ini ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Nah, di sini kalau kita memperhatikan apa yang menjadi alasan Raja Daud memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Alasannya ya karena dia merasakan bahwa Allah itu sangat peduli di dalam hidupnya. Ya, di situ dijelaskan Allah itu menjenguk dia. Artinya Allah itu melawat dia, melihat dia, mendatangi dia, memperhatikan dia. Dan dalam ayat ini juga dijelaskan setiap kali dia berdoa, maka apa? Tuhan menjawab doanya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Nah, ini jadi Raja Daud merasakan ya setiap kali dia mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, ya Tuhan itu selalu hadir. Tuhan itu selalu bersama-sama dengan dia. Nah, dari beberapa pengalaman hidup inilah Raja Daud memberikan kesimpulan atau memberikan kesaksian di dalam ayatnya yang ke-6. Ya, saya ulangi membacakan ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Wah, ini luar biasa.
Jadi Raja Daud sudah merasakan bahwa di dalam hidupnya itu kasih kuasa Tuhan itu, karunia-karunia yang Tuhan berikan itu nyata di dalam kehidupannya, ya. Sehingga kalau kita memperhatikan ayat yang selanjutnya, ya, ayat ini, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Artinya apa? Berkat-berkat Tuhan itu sangat banyak yang ia terima. Nah, dari pengalaman hidup inilah, maka dia menarik sebuah kesimpulan bahwa hidupnya wajib memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Nah, lalu menjadi pertanyaan bagi kita, ya, supaya kita lebih jelas apa perbuatan Tuhan yang ajaib itu yang harus kita beritakan. Pengertian daripada beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau kita lihat kata beritakanlah itu berasal dari kata berita yang berarti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau mengenai sebuah peristiwa yang terjadi. Berita bisa juga berarti kabar atau peristiwa yang terjadi, baik itu mengenai tempat, waktunya di mana, pelakunya siapa, serta petunjuk atau tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan peristiwa itu. Nah, dari pengertian ini, maka saya dapat mengambil kesimpulan bahwa beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib itu berarti kita sedang memberikan keterangan, memberikan kesaksian, pengumuman atau laporan tentang karya Tuhan, ya, tentang perbuatan Tuhan, karya-karya Tuhan yang luar biasa. Lalu menjadi pertanyaan selanjutnya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mengapa kita harus memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu? Nah, kita kembali ke ayat yang pertama, ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Ya, saya tidak akan mengulangi membaca ayat ini, tetapi saya dapat menarik kesimpulan Raja Daud, ya, memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu adalah sebagai ucapan syukur dia kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu sangat peduli di dalam kehidupannya. Allah menjawab doanya. Allah menjenguk dia, artinya memperhatikan hidupnya. Lebih daripada itu juga, kalau kita perhatikan, ya, Tuhan itu sudah memberkati kehidupannya. Nah, itu alasannya mengapa kita harus memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu apa hasilnya apabila kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang ada dalam hidup kita, yang kita alami? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya, kalau kita memperhatikan di ayatnya yang keempat, ya, ayat yang keempat, bagian terakhir, banyak orang yang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita hasil yang kita peroleh apabila di dalam kehidupan kita ini kita memberitakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib itu, maka hidup kita ini akan menjadi kesaksian, akan menjadi berkat. Ya, orang akan melihat, ya, gaya hidup kita. Ya, ada perbedaan dari gaya hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat ini mengatakan banyak orang melihatnya dan menjadi takut. Takut di sini dalam arti kata takjub, kagum, hormat kepada Tuhan. Ya, sehingga pada akhirnya orang juga bisa mengenal Kristus itu melalui penampilan hidup kita. Artinya hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Nah, ini hasilnya apabila kita memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu dalam hidup kita. Dan yang berikutnya di dalam ayat yang kelima itu dijelaskan bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan selalu dalam hidup kita, memberitakan tentang Tuhan itu, maka kita akan memperoleh kebahagiaan.
Lalu yang berikutnya, bagaimana caranya kita memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu? Ya, kita kembali lihat di ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Tetapi di sini saya dapat menarik sebuah kesimpulan, bagaimana caranya kita memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Saya melihat di sini apa yang terjadi di dalam kehidupan Raja Daud. Ya, dia orang yang sangat sabar. Ya, di sana dikatakan ia menanti-nanti Tuhan. Ya, ia sabar menunggu jawaban Tuhan di dalam hidupnya. Ia tetap percaya kepada Tuhan. Ya, walaupun hidupnya mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Lebih daripada itu, dia bukan hanya sabar, dia percaya, dia juga selalu bersandar kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sehingga ayat ini menjelaskan di ayat yang kedua bahwa Tuhan, begitu dia berdoa, Tuhan menjawab doanya. Jadi ini cara kita memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Artinya di dalam kehidupan kita ini, apa saja yang terjadi ya, di dalam hidup kita ini, ya kita hadapi itu dengan sabar. Kita hadapi itu dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Ya, jangan putus asa. Ya. Semakin ada banyak pengalaman ya yang terjadi dalam hidup kita, semakin banyak berkat-berkat Tuhan yang kita alami. Semakin ada banyak pertolongan-pertolongan Tuhan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan, beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib ini. Memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu merupakan kewajiban bagi semua orang percaya. Beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib, berarti kita dalam hidup ini, di mana saja kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun juga, mari kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang ada itu dengan cara hidup kita yang selalu percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Allah mengizinkan segala sesuatu itu terjadi di dalam hidup kita. Ya, sekali lagi saya mengatakan di sini, ya supaya kita ini memiliki pengalaman bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau kita tidak memiliki pengalaman bersama-sama dengan Allah, apanya yang bisa kita ceritakan kepada orang lain? Ya, berarti hidup kita juga biasa-biasa. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa dalam hidup kita ini kita tidak mungkin menghindar dari kenyataan. Ya, misalnya sakit, penyakit. Nah, saya pada saat ini bersyukur kepada Tuhan. Walaupun saya hasil pemeriksaan lab hari ini, saya dinyatakan mengalami radang pada saluran pernapasan. Tetapi yang ajaibnya, Tuhan yang kita sembah itu, Allah yang kita sembah ini, Yesus ini, walaupun saya menderita sakit radang, ya saluran pernapasan, keajaiban Tuhan itu terjadi. Saya tidak mengalami batuk, saya tidak mengalami sakit kepala, saya tidak mengalami sesak napas, hanya sewaktu-waktu kadang-kala juga ada badan saya agak panas, meriang. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini, ya saya menyadari mengapa saya kok bisa kuat seperti ini. Ya saya tahu secara fisik, ya secara manusia saya ini terbatas. Tetapi saya tetap bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan ini, berkata-kata dengan baik, saya tidak batuk, tidak mengganggu saya. Ini semuanya adalah perbuatan Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan ya sakit penyakit itu terjadi dalam hidup saya, supaya dengan sakit yang ada ini ada pengalaman saya bersama-sama dengan Tuhan. Saya bisa memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu, Allah yang kita sembah itu memang Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Itulah perbuatan Tuhan ya, yang luar biasa menurut saya yang terjadi dalam kehidupan saya ya selama kurang lebih 1 minggu ini. Dan yang kedua, ya mengapa kita juga harus memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu? Mungkin
Ada banyak orang bingung, apa sih perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam hidup saya? Ya, saya mau mengatakan, setiap kali kita masih Tuhan izinkan untuk bangun, kita masih bernapas, napas kehidupan itu juga, itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Yang harus kita syukuri, yang harus kita pergunakan waktu yang ada di dalam hidup kita ini untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani sesama sesuai dengan talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Jadi kita mempergunakan waktu yang ada, mempergunakan kesempatan yang ada, kita melayani di baik itu dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam keluarga, di gereja. Ya, itulah yang disebut dengan kita sedang memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, apa makna kebenaran firman Tuhan ini bagi kita? Sesuai dengan atau seiringan dengan HUT yang ke-93 dari Gereja Kemah Injil Indonesia, marilah kita bangkit dan kabarkan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus guna meraih kemenangan dari berbagai tantangan dan penyakit. Nah, dari berbagai tantangan dan juga termasuk penyakit, apalagi sekarang zaman COVID. Wow, kita ini berita-berita di mana-mana kadang-kala juga membuat kita mengerikan, menakutkan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kalaupun itu Tuhan izinkan kita alami, yakinlah, percayalah, Tuhan itu akan tetap bersama-sama dengan kita. Yakinlah bahwa di dalam Yesus Kristus itu, ya, Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Asalkan, ya, syaratnya kita sabar menanti jawaban Tuhan. Kita tetap berdoa, kita tetap percaya. Ya, dengan kesabaran kita, dengan iman kita, dengan doa kita, Tuhan sebagai Allah kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu pasti juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan. Kalau hari ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu, beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada banyak kali perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, begitu luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kami ini. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk kebagian kebenaran firman-Mu ini, yang sudah menyadarkan kami, memberikan kami semangat baru, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu semua karena seizin Tuhan. Itu semua karena ada rencana Tuhan. Itu semua karena ada maksud-maksud Tuhan, supaya kami ini ada pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang kami ceritakan, yang kami saksikan kepada saudara-saudara, baik saudara-saudara kami seiman maupun saudara-saudara kami yang tidak seiman, sehingga hidup kami tetap diberkati dan menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita sudah bersama-sama menerima berkat yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita, dan mari kita nyanyikan dengan sukacita pada pagi hari ini pujian kemenangan iman nomor 289. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, ayat 1 dan kedua. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah
buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur di hadapan Engkau pada saat siang hari ini, dan Engkau telah memberkati penyembahan kami dari awal dengan dapat selesai hingga kita selamat. Kami bersyukur dengan pujian kami, doa kami, kebenaran firman, pengorbanan, pemberian persembahan kasih kami, perpuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu sepanjang satu pekan yang akan datang ini, dimanapun dan apapun yang mereka lakukan dapat Tuhan, mereka tetap menikmati sehat, kuat, selamat di dalam Tuhan. Sehingga pada minggu datang kami bersyukur dapat Engkau di dalam penyembahan kami. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, berkat pimpinan tuntunan dari Roh Kudus akan memberkati, menyertai kehidupan kita yang percaya kepadanya dari saat siang hari ini hingga hari Maranatha. Yesus kembali mengangkat dan menempatkan kita semua yang percaya kepadanya di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat siang, salam sejahtera, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat bertemu dalam Hari HUT Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93 pada tahun 2021 ini. Dan kami staf pengembalaan Gereja Kemah Injil Indonesia GKI Gunung Sinai mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun Gereja Kemah Injil yang ke-93 pada tahun ini. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan mengatakan, Matius 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20, karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Melalui HUT pada tahun ini, kita sebagai umat Tuhan dan sebagai orang yang percaya, laksanakanlah tugas perintah yang Tuhan sampaikan bagi kita dalam firman-Nya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kita sebagai penerus generasi yang ada sekarang ini, lakukanlah tugas pelayanan yang Tuhan embankan bagi kita sampai kita bertemu dengan Dia. Dan oleh karena itu, marilah kita merayakan hari ulang tahun pada tahun ini dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Dalam kondisi yang kita alami dengan COVID-19 ini, laksanakanlah dengan bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.